Kami ucapkan salam kepada Bapak Jerry. Hari ini kami dari kelompok 6 akan presentasikan PKMGT dengan judul Digital Outreach for Economic Outgrowth. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penulisan gagasan ini yaitu virus corona atau COVID-19 merupakan virus mutasi atau bisa disebut juga varian baru dari SARS-CoV sehingga memiliki gejala yang cukup mirip dengan SARS-CoV. COVID-19 dapat mempengaruhi kehidupan manusia dari berbagai kondisi, yaitu contohnya kondisi ekonomi dan kondisi sosial suatu wilayah. Kondisi ekonomi akan ikut berdampak. COVID-19 ini tidak hanya individu, tetapi bahkan suatu negara yang akan terdampak perekonomiannya. Dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat beragam. Pembekuan pergerakan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah pemberlakuan berbagai kebijakan yang fungsinya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, mengalami kenaikan persentase kemiskinan pada pertengahan bulan September 2019 hingga pertengahan bulan September 2020. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Maret 2020 sampai September 2020. Kenaikan persentase kemiskinan ini merupakan dampak dari adanya pandemi yang disebabkan oleh COVID-19, dan karena hal inilah dibutuhkan inovasi yang nantinya dapat berguna untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Gagasan ini diharapkan dapat memudahkan penjangkauan pelayanan pemerintah dari berbagai aspek dengan sasaran yang tepat, serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sehingga dapat mengatasi dan mengurangi persentase kemiskinan di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Tujuannya yaitu untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia akibat pandemi COVID-19, dan yang kedua mengembangkan teknologi biometrik wajah dan sidik jari. Manfaatnya yaitu untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia akibat pandemi COVID-19, dan yang kedua memudahkan jangkauan pelayanan pemerintah dari berbagai aspek yang tepat sasaran. Bagian kedua yaitu gagasan. Satu, persoalan saat ini. Pada saat ini, virus COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Hal ini cukup memprihatinkan, mengingat sektor perekonomian merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi sektor-sektor lainnya di Indonesia. Ini dikarenakan, bila satu masyarakat memiliki perekonomian baik, maka masyarakat itu akan menjadi makmur dan sejahtera, sehingga tingkat kemiskinannya berkurang. Akan tetapi, pada saat ini, perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Penurunan perekonomian ini salah satunya disebabkan karena adanya pembekuan kegiatan perekonomian. Pembekuan kegiatan perekonomian ini menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang, sehingga tingkat pengangguran meningkat dan tingkat kemiskinan masyarakat pun meningkat. Meskipun demikian, pembekuan kegiatan ini penting dilakukan. Mengingat pembekuan kegiatan ini merupakan salah satu cara utama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah tabel data jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2019, tingkat persentase kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Persentase tingkat kemiskinan baru mengalami peningkatan pada bulan September 2019. Akan tetapi, sejak COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, tingkat kemiskinan Indonesia itu menaik cepat. Nanti kenaikan ini terus terjadi hingga saat ini. Nah, COVID-19 ini memiliki pengaruh yang besar terhadap seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali, baik itu di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Dapat dilihat dari tabel berikut. Sejak masuknya COVID-19 pada bulan Maret 2020, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi tingkat persentase kemiskinan Indonesia.
Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai. Akan tetapi, dalam realisasiannya masih sering terjadi ketidakakuatan data, sehingga menyebabkan bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian solusi. Terdapat beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan tersebut. Gagasan ini memanfaatkan bentuk teknologi yang sedang berkembang berupa big data untuk menghasilkan dan juga menyimpan data secara cepat dan akurat, sehingga dapat mempermudah proses untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa solusi yang dapat diberikan, yang pertama adalah pengenalan biometrik wajah. Menurut Setiawan, pengenalan biometrik wajah adalah salah satu sistem keamanan yang menangkap data berupa citra, bentuk, dan juga detail wajah. Teknologi ini dapat mencocokkan wajah dengan cara mendeteksi, membandingkan, dan memindai wajah dari data yang diinputkan. Proses untuk mendeteksi wajah dapat dilakukan dengan 2 dimensi, yaitu pengambilan foto wajah, ataupun dalam 3 dimensi, yaitu menghasilkan data dalam bentuk video. Lalu solusi yang kedua adalah identifikasi sidik jari. Identifikasi sidik jari merupakan salah satu sistem keamanan yang lebih sederhana daripada pengenalan biometrik wajah. Akan tetapi, sistem ini tetap memiliki keakuratan yang tinggi. Untuk mendeteksi data yang ada, manusia hanya perlu menempelkan sidik jari dan sistem akan mencocokkan data sidik jari yang ada dengan data sidik jari yang diinputkan sebelumnya. Lalu untuk pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan ini, yang pertama adalah database administrator. Database administrator ini memiliki keahlian untuk menyimpan dan juga mengelola berbagai data dan memanfaatkan berbagai perangkat lunak khusus. Dalam hal ini, database administrator ini akan sangat dibutuhkan untuk menyimpan dan juga membuat data, serta membuat sistem pengenalan biometrik wajah dan juga identifikasi sidik jari. Lalu pihak yang kedua adalah perangkat desa atau pemerintah terkait. Perangkat desa memiliki data dan juga administrasi kependudukan dari tiap-tiap penduduk yang menempati suatu wilayah yang dikelolanya. Perangkat desa ini memiliki data berupa kondisi-kondisi yang dapat dijadikan pertimbangan layak atau tidaknya seseorang dijadikan sebagai penerima bantuan sosial. Lalu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk merealisasikan gagasan ini, yang pertama adalah memberikan gagasan kepada pihak-pihak terkait yang dapat merealisasikan gagasan. Pihak-pihak ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dan juga inovasi yang akan membuat gagasan ini dapat direalisasikan secara lebih maksimal. Lalu yang kedua, melakukan riset secara lebih lanjut bersama dengan pihak-pihak terkait dan mulai mengembangkan kegiatan yang sudah disepakati dengan cara membuat dan menyempurnakan teknologi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, mulai melakukan survei terkait kondisi perekonomian masyarakat calon penerima bantuan sosial. Lalu yang keempat, mulai merealisasikan gagasan dengan cara memberikan pengenalan dan juga informasi kepada masyarakat calon penerima bantuan sosial dalam bentuk sosialisasi. Lalu yang kelima, mulai melakukan pembuatan dan juga penginputan data menggunakan biometrik wajah serta identifikasi sidik jari kepada calon penerima bantuan sosial. Lalu yang keenam, berikan bantuan sosial kepada penerima dan memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan. Lalu yang ketujuh, melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah terrealisasikan. Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan. Gagasan diajukan. Digital Outreach for Economic Outgrowth merupakan gagasan yang memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Teknologi yang digunakan berupa pengenalan biometrik wajah dan identifikasi sidik jari. Gagasan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan penyimpangan sasaran dalam pemberian layanan gratis dari pemerintah kepada masyarakat yang kondisinya layak untuk menerima layanan pemerintah berupa bantuan sosial. Dengan adanya teknologi pengenalan biometrik wajah dan identifikasi sidik jari, keakuratan data yang diperoleh diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan pelayanan dan bantuan secara lebih maksimal lagi, sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia akibat pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Cara dan akhir waktu untuk merealisasikannya. Untuk merealisasikan gagasan ini, diperlukan riset dan kerjasama secara berkala antara pihak-pihak terkait untuk memaksimalkannya. Pengembangan teknologi dan survei mengenai kondisi masyarakat sangat diperlukan karena dua unsur tersebut merupakan unsur utama yang dapat dijadikan indikator keberhasilan gagasan ini sehingga tidak boleh dilakukan secara spontan.
Gagasan berikut harus dilakukan secara mendetail agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam pemberian pelayanan. Untuk mencapai perkembangan yang ideal, diperlukan waktu setidaknya lebih dari 1 tahun agar gagasan ini dapat diimplementasikan secara optimal. Prediksi dampak. Jika gagasan dapat direalisasikan dengan baik dan dilakukan secara maksimal, maka gagasan dapat diprediksi membawa dampak berikut. Yang pertama, pemberian layanan berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga pemerintah tidak akan mengalami kerugian. Kemudian, jika pemberian pelayanan berupa bantuan sosial direalisasikan dengan tepat, para penerima bantuan sosial akan terbantu kehidupan perekonomiannya, sehingga angka pengangguran akan berkurang, serta hal tersebut akan berpengaruh pada penurunan presentasi kemiskinan yang merupakan tujuan utama gagasan ini. Berikut adalah daftar pustaka yang kami Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami minta maaf bila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jadi Agus, selaku dosen literasi digital KPE 4 atas bimbingannya selama ini.